Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua saudara di YouTube channel Siti Kristia Official. Nah, video ini akan membahas mengenai bagaimana membuat abstrak. Dalam konteks ini, kita akan membuat abstrak skripsi. Abstrak adalah gambaran umum mengenai suatu karya ilmiah. Jadi, apabila kita ingin melihat atau mereview hasil suatu karya ilmiah, kita tidak perlu repot-repot untuk membaca setebal itu. Kita hanya bisa membaca di bagian abstraknya saja. Di bagian abstrak itu kita bisa mengetahui apa saja metode yang digunakan, apa saja hasil yang didapatkan, kita bisa lihat di situ. Nah, dalam membuat abstrak itu terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama itu yang harus kalian masukkan dalam membuat abstrak adalah biografi. Biografi ini terdiri dari nama kalian sebagai penulis, dan juga judul skripsi kalian, dan juga pembimbing kalian. Contoh pada komponen pertama, kalian bisa buat seperti ini. Pertama, bikin nama kalian yaitu Siti Rizkia, judul skripsi kalian yaitu pengaruh total aset dan total liabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kalian tulis nama pembimbing kalian, yaitu di bawah bimbingan Bapak Rizal dan juga Ibu Gustina. Oke, kita next. Nah, komponen kedua yang harus ada di abstrak yaitu latar belakang. Latar belakang masalah dalam penelitian kalian. Biasanya deskripsi itu dari 5 sampai 10 halaman. Itu kalian crash lagi, mungkin kurang lebih sekitar 2 atau 3 baris itu untuk menjelaskan mengenai latar belakangnya saja. Contoh pada komponen kedua, kalian bisa buat seperti ini. Pada dasarnya, skripsi ini membahas bagaimana pengaruh total aset dan total liabilitas secara simultan dan parsial terhadap profitabilitas. Oke, next kita lanjut ke komponen ketiga. Komponen ketiga yang ada di abstrak yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini bisa kalian uraikan dalam kalimat yang sangat padat. Contoh pada komponen ketiga, kalian bisa buat seperti ini. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh total aset dan total liabilitas secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Dan komponen keempat itu adalah metodologi penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari sampel, data yang digunakan, teknik pengumpulan sampel, dan juga teknik analisis yang kalian gunakan. Contoh komponen pada poin 4. Kalian bisa buat seperti ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga periode 2021. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu komponen yang terakhir. Terakhir, yang kelima, yaitu adalah hasil dari penelitian. Contoh komponen kalimat terakhir seperti ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan total aset dan total liabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara parsial, total aset tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan total liabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada akhir kalimat, kalian buat kata kunci. Kata kunci ini kalian bisa lihat pada judul kalian. Apabila judul kalian ada 3 variabel, maka kata kunci kalian ada 3. Dan di contoh ini variabelnya ada 3. Maka kata kuncinya adalah total aset, total liabilitas, dan juga profitabilitas. Ingat, dalam membuat abstrak itu harus sifatnya to the point. Artinya langsung. Jadi dia tidak ada kalimat penjelas, dia langsung kalimatnya padat, jelas, dan lugas. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Thank you guys udah nonton sampai habis, and see you di next video.
Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.